Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan anak-anak, nama Bapak Ansyari Rahman. Kalian bisa memanggil Bapak dengan sebutan Bapak Ansyari. Nah, hari ini pertemuan perdana kita. Nah, dalam pertemuan perdana kita ini, kita akan membahas atau mempelajari bab 3, yakni sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Nah, kalian bisa membuka buku LKS masing-masing atau mencari sumbernya di internet. Nah, baiklah. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran kita mengenai sistem hukum dan peradilan yang ada di Indonesia, nah, alangkah baiknya untuk kalian perlu ketahui bersama bahwa negara kita, yakni Indonesia, adalah negara yang berdasarkan hukum. Sebagai negara hukum, segala sesuatu dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku, yang berkaitan langsung dengan sistem peradilan itu sendiri. Nah, anak-anak, sistem hukum sendiri itu bertujuan untuk mengatur keamanan dan ketertiban masyarakat. Nah, sedangkan sistem peradilan sebagai sarana rakyat untuk mencari keadilan. Nah, lebih lanjutnya kita akan pelajari di slide berikutnya. Nah, di slide ini kita akan membahas mengenai makna dan karakteristik hukum. Nah, apa sih hukum itu? Nah, hukum sendiri merupakan aturan, tata tertib, dan kaidah hidup yang bersifat memaksa dan mengatur serta mengikat bagi seluruh anggota masyarakat. Nah, coba kita perhatikan di sini anak-anak, hukum itu disebut memaksa atau mempunyai sifat memaksa. Nah, apa yang dimaksud sebagai hukum itu bersifat memaksa? Artinya hukum tersebut harus dijalankan dengan tegas dan apabila dilanggar akan diberikan sanksi yang tegas tanpa memandang status, jabatan, suku, agama, dan lain sebagainya. Nah, contoh simpelnya atau contoh sederhananya, anak-anak sekalian, siswa-siswi Bapak sering berkendara di jalan raya. Nah, di jalan raya itu sering sekali kita menemui lampu lalu lintas atau aturan berkendara, aturan berlalu lintas. Nah, di lampu lalu lintas itu ada lampu merah, lampu kuning, lampu hijau. Nah, ketika lampu kuning atau lampu merah, ketika lampu lalu lintas itu berwarna merah, maka anak-anak sekalian, siswa-siswi Bapak dipaksa untuk berhenti. Nah, berhenti mengikuti aturan yang telah disepakati di negara kita. Nah, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, anak-anak sekalian tetap harus berhenti karena memang itulah peraturannya. Nah, begitu juga profesi-profesi lainnya, meskipun misalkan dia pejabat dan lain sebagainya, ketika lampu lalu lintas menunjukkan warna merah, maka siapapun dia berhak atau wajib untuk mengikuti aturan tersebut. Nah, itulah mengapa hukum tersebut mempunyai sifat memaksa. Nah, kemudian hukum juga mempunyai sifat mengatur. Nah, di samping hukum itu mempunyai sifat memaksa, hukum tersebut bertujuan untuk mengatur kita. Nah, bayangkan apabila di negara kita atau di kita di Kalimantan Selatan saja tidak mempunyai atau tidak memiliki aturan berlalu lintas nih anak-anak sekalian. Tentu dapat kita bayangkan bahwa jalanan atau lalu lintas itu akan semrawut, ada yang sesuka hati. Nah, ada yang menyalakan sen kanan ternyata belok ke kiri kayak itu. Nah, jadi tidak beraturan. Nah, itulah hadirnya hukum untuk mengatur kita semua. Nah, hukum tersebut juga bersifat mengikat. Artinya setiap warga negara Indonesia, seluruh orang itu terikat akan hukum. Nah, tidak ada yang diistimewakan dengan hukum itu, mau dia pejabat dan lain sebagainya. Meskipun dia adalah pembuat hukum itu sendiri. Nah, kalau di Indonesia kan pembuat hukumnya legislatif ya, DPR. Nah, beliau meskipun anggota DPR tersebut, meskipun pembuat hukum, tetap terikat akan hukum. Nah, anak-anak sekalian, siswa-siswi Bapak yang Bapak banggakan, hukum juga mempunyai karakteristik adanya perintah dan larangan, yang mana hal ini harus kita patuhi oleh semua orang. Nah, apa maksudnya mempunyai karakteristik adanya perintah dan larangan? Nah, hukum tersebut misalkan
tadi kita kembalikan lagi ke aturan berlalu lintas. Ketika lampu lalu lintas itu berwarna merah, maka kita diperintah secara tidak langsung dengan adanya lampu merah itu kita diperintah untuk berhenti. Ya kan? Terus kita dilarang untuk untuk melanjutkan perjalanan. Nah, itulah yang dimaksud sebagai hukum itu mempunyai karakteristik larangan dan juga ada perintah. Nah, kita diperintahkan untuk berhenti dan kita dilarang untuk terus melanjutkan perjalanan. Nah, kemudian kita lanjut ke slide berikutnya, anak-anak. Nah, di slide berikutnya kita akan mempelajari mengenai pengertian hukum menurut para ahli. Nah, tadi secara umum sudah Bapak jabarkan pengertian hukum. Nah, kita juga harus melihat pendapat beberapa ahli. Di sini Bapak menyediakan atau menerangkan pendapat salah satu ahli, yakni Lion de Guitt. Nah, beliau berpendapat bahwa hukum adalah aturan. Nah, hukum itu adalah aturan yang mengatur tingkah laku para anggota masyarakat. Nah, jadi hukum itu mengatur tingkah laku masyarakat yang harus ditaati oleh masyarakat sebagai jaminan kepentingan bersama, dan jika dilanggar akan menimbulkan reaksi bersama. Nah, akan menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu. Nah, jadi yang diatur oleh hukum itu adalah tingkah laku kita. Nah, yang harus kita taati, dan apabila kita melanggar di sini ada sanksi atau menimbulkan reaksi bersama. Misal, nih kita dapat contohkan lagi tadi dalam kita aturan berlalu lintas. Nah, apabila kita melanggar maka ada reaksi yang dikenakan ke kita. Reaksinya contohnya berupa tilang dan lain sebagainya. Nah, begitu. Kemudian kita lanjut ke slide berikutnya, yakni penggolongan hukum. Nah, penggolongan hukum ini digolongkan atas beberapa golongan nih. Kita lihat bersama, ini ada beberapa golongan. Nah, Bapak akan jelaskan secara singkatnya ya. Nah, yang pertama itu menurut sasarannya. Nah, bagaimana golongan hukum menurut sasarannya? Nah, menurut sasarannya nih anak-anak sekalian, siswa-siswi Bapak yang Bapak banggakan, dibagi lagi menjadi 3, yakni hukum satu golongan, hukum semua golongan, dan hukum antar golongan. Nah, hukum satu golongan adalah hukum yang mengatur dan berlaku bagi satu golongan tertentu saja. Contohnya seperti Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999. Nah, mengapa undang-undang ini dijadikan contoh atau termasuk menjadi hukum satu golongan? Nah, seperti yang Bapak sebutkan tadi bahwa undang-undang ini hanya mengatur orang-orang yang berprofesi sebagai pers atau wartawan. Nah, di luar profesi itu maka tidak diatur oleh undang-undang ini. Mengapa? Itulah mengapa contoh ini termasuk hukum satu golongan, karena yang diatur cuma satu golongan atau satu profesi, yakni wartawan atau pers. Nah, yang kedua adalah hukum semua golongan. Nah, hukum semua golongan adalah hukum yang mengatur dan berlaku bagi semua golongan. Contohnya adalah hukum Indonesia yang berlaku sekarang ini. Nah, artinya semua golongan diatur atau berlaku di hukum semua golongan ini. Seperti contohnya Undang-Undang Indonesia. Negara Indonesia itu berlaku tidak hanya untuk sebagian orang atau segerombol orang, tapi bagi kita semua rakyat Indonesia, apapun itu profesinya, sukunya, agamanya, dan lain sebagainya, semua itu diatur atau berlaku, undang-undang itu berlaku untuk semua masyarakat Indonesia. Nah, kemudian hukum antar golongan. Nah, hukum antar golongan sendiri adalah hukum yang mengatur untuk kepentingan tertentu dengan golongan lain. Nah, contohnya seperti peraturan pemerintah Hindia Belanda tentang perkawinan beda agama. Nah, hal ini dimasukkan sebagai hukum antar golongan, artinya dia cuma mengatur golongan-golongan tertentu, golongan-golongan beda agama, entah
misalkan saja itu agama A menikah dengan golongan dengan agama B, maka hal ini diatur dalam hukum antar golongan ini karena tadi berbeda keyakinan. Nah, namun itu berlaku pada zaman hukum Hindia Belanda saja. Nah, kemudian hukum menurut bentuknya nih, anak-anak sekalian. Hukum menurut bentuknya itu seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa hukum itu menurut bentuknya terbagi dua. Apa saja? Nah, ada hukum yang bentuknya tertulis dan yang tidak tertulis. Yang tertulis itu apa saja contohnya? Nah, hukum yang tertulis itu contohnya itu adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, itu adalah hukum dalam bentuk tertulis. Nah, ada juga hukum dalam bentuk yang tidak tertulis. Nah, seperti apa? Misal, hukum adat di wilayah tertentu. Nah, tradisi-tradisi yang berkembang di masyarakat biasanya ada aturan-aturan tertentu yang bagi masyarakat tersebut itu berlaku sebagai hukum, namun hukum yang tidak tertulis. Nah, kemudian kita lanjut nih, penggolongan hukum menurut isinya. Nah, penggolongan hukum menurut isinya, anak-anak sekalian, itu juga terbagi dua, yakni adanya hukum publik atau hukum negara dan hukum private. Nah, hukum negara ini yakni hukum yang mengatur antar negara dan alat-alat perlengkapan atau hubungan antara negara dengan warga negara. Yang termasuk hukum publik ini adalah hukum acara, hukum tata negara, administrasi negara, dan hukum pidana. Nah, kemudian ada juga hukum privat. Nah, hukum privat ini adalah rangkaian peraturan hukum yang mengatur hubungan orang dengan orang. Yang termasuk hukum privat ini contohnya seperti hukum kekayaan, hukum perorangan, hukum waris, hukum keluarga, hukum dagang, dan lain sebagainya. Nah, kemudian selanjutnya kita membahas mengenai penggolongan hukum menurut wujudnya. Nah, menurut wujudnya anak-anak sekalian juga terbagi menjadi dua nih. Ada hukum subjektif dan objektif. Nah, hukum subjektif adalah hukum yang timbul dari hukum objektif yang dihubungkan dengan seorang tertentu. Misalkan Undang-Undang Nomor 1 sampai dengan 74 tentang perkawinan. Nah, hal ini termasuk hukum subjektif. Nah, karena hukum ini timbul atau mengatur tentang perkawinan. Nah, kemudian ada juga nih hukum objektif, yakni hukum yang berlaku umum dan tidak mengenal orang. Nah, kalau tadi konteksnya kepada orang yang melaksanakan perkawinan atau tentang perkawinan, nah kalau hukum subjektif ini dia berlaku umum. Nah, dia tidak memandang atau tidak mengkhususkan diri tentang perkawinan saja, tidak mengenal orang juga. Maksud tidak mengenal orang di sini, dia tidak orang tersebut tidak harus dia tidak memandang orang tersebut sudah kawin, belum kawin, dan lain sebagainya. Nah, contohnya nih seperti Undang-Undang Nomor 14 tahun 92 tentang lalu lintas. Nah, kita ketahui bersama bahwa hukum lalu lintas ini dia tidak memandang orang, tidak memandang suku, agama, status, dan lain sebagainya. Semua berlaku atau terikat dengan undang-undang lalu lintas ini. Nah, kemudian menurut waktunya nih, anak-anak sekalian, menurut waktunya atau tempat berlakunya. Nah, menurut tempat berlakunya itu juga terbagi menjadi tiga nih anak-anak sekalian. Ada yang disebut ius constitutum, kemudian ada juga yang disebut sebagai ius constituendum, dan ius natural. Nah, kemudian menurut ruang dan wilayah berlakunya. Nah, juga terbagi menjadi tiga. Ada hukum lokal, ada hukum nasional, dan hukum internasional. Nah, hukum lokal sendiri itu adalah hukum yang hanya berlaku di suatu daerah tertentu. Misalkan
hukum adat Batak, hukum adat Dayak, dan lain sebagainya. Hukum nasional sendiri itu berlaku keseluruhan satu wilayah Indonesia dalam ruang lingkup Indonesia. Nah, kalau hukum internasional itu ruang lingkupnya sudah dengan negara lain, berhubungan dengan negara lain, nah mengatur hubungan antar dua negara. Nah, tidak hanya negara kita, tidak hanya ruang lingkupnya tidak hanya negara kita, namun sudah ruang lingkupnya melingkupi negara lain. Nah, itulah mengapa hukum itu disebut hukum internasional. Nah, menurut tugas dan fungsinya. Itu juga terbagi dua, anak-anak sekalian. Ada hukum material dan hukum formal. Nah, hukum material adalah hukum yang mengatur peraturan yang berhubungan dengan kepentingan yang berwujud perintah dan larangan. Misalnya hukum pidana, hukum perdata, dan hukum dagang. Nah, adapun yang kedua adalah hukum formal. Apa itu hukum formal? Nah, hukum formal yakni mengatur bagaimana mempertahankan berlakunya hukum material apabila hukum material dilanggar. Misalnya cara mengajukan tuntutan dan cara hakim mengambil keputusan, nah itu diatur dalam hukum formal. Nah, itu. Kemudian kita lanjut ke slide. Nah, oke, di slide ini kita akan membahas mengenai tujuan hukum dan tata hukum Indonesia. Nah, hukum sendiri itu bertujuan, anak-anak sekalian, hukum itu bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan harus berasaskan keadilan. Nah, apa saja tujuan hukum selain menjamin adanya kepastian ini? Nah, hukum juga bertujuan untuk menjaga jangan sampai terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam pergaulan masyarakat. Nah, sering kita temui bahwa biasanya di Indonesia ini sering, atau ruang lingkupnya di Kalimantan Selatan biasanya ada terjadi yang namanya main hakim sendiri. Nah, harusnya atau tujuan hukum ini diciptakan untuk bertujuan untuk mencegah hal-hal yang seperti itu. Nah, kemudian selain menjaga jangan sampai terjadi perbuatan main hakim, hukum juga bertujuan menjamin ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita lanjut ke tata hukum Indonesia. Nah, apa itu tata hukum Indonesia, siswa-siswi sekalian? Tata hukum adalah hukum yang sedang berlaku di suatu negara saat ini yang bertujuan untuk mempertahankan, memelihara, dan melaksanakan ketertiban dalam negara. Tata hukum Indonesia sendiri merupakan tata hukum yang diterapkan di negara ini yang terdiri dari aturan-aturan yang saling berhubungan. Nah, sistem hukum di Indonesia sendiri itu merupakan campuran dari hukum-hukum Eropa, agama, dan adat. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa negara kita ini kental dengan adanya agama dan adat di wilayah masing-masing. Nah, hal itu juga mengambil peran atau berpengaruh terhadap tata hukum di Indonesia itu sendiri. Nah, demikian penjelasan Bapak mengenai pertemuan kita kali ini, yakni sistem hukum dan peradilan yang ada di Indonesia. Nah, semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi, dan kepada anak-anak siswa-siswi Bapak yang Bapak banggakan, tetap semangat meskipun kita masih belum bisa bertatap muka secara langsung. Bapak harapkan hal itu tidak menyurutkan semangat siswa-siswi Bapak sekalian untuk menimba ilmu atau mendapatkan ilmu yang sebanyak-banyaknya. Nah, demikian dari Bapak. Salah hilaf Bapak memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.